Nah, untuk peso sayatnya ya Pak, ini kalau saya ya Pak, itu pakai yang senyaman mungkin. Kalau Om Gendong ini biasanya pakai silet. Kalau saya ini pakai sendiri khusus. Ini yang paling enak di saya. Jadi kalau biasanya nun sewu ada yang Mas, saya biasanya pakai arit atau parang. Boleh. Dengan catatan tajam. Satu, kedua steril. Nah, ini berhubungannya dengan steril. Bagaimana mensterilkan? Itu biasanya direbus dengan air atau disiram air. Seperti itu. Kalau yang apa istilahnya yang ringan. Kalau yang mau benar-benar steril pakai alkohol yang di atas 80%. Nah, tapi kan harus beli kan enggak istilahnya enggak efektif. Seperti itu. Jadi pakai parang atau pakai golok, pakai apapun bisa. Yang penting satu tajam dan nyaman di kita. Seperti itu. Nah, terus kemudian penyayatannya. Penyayatannya seperti apa Mas? Sekarang nun sewu yang sudah punya bibit silakan siletnya dipegang. Silatnya dipegang untuk motong pucuknya. Ini kan sambung pucuk. Sambungnya iya dong. Iya dong. Ini kan sambung pucuk. Jadi sambungnya otomatis di pucuk. Sambungnya di pucuk. Kenapa kok di pucuk? Di bawah boleh Mas, boleh. Di bawah boleh, di pucuk boleh. Kenapa Mas? Kok saya kepengennya yang di bawah? Nah, kalau di bawah itu biasanya kambium kulitnya itu lebih jarang, lebih banyak kayunya. Nah, lebih bagus itu di pucuk. Nah, kalau misalkan di bawah itu sayatannya jangan di tengah, lebih ke minggir. Seperti itu. Kalau misalkan di tengah itu ketemunya nanti kayu ketemu kayu. Seperti itu. Nah, di pucuk harapannya masih banyak yang namanya kambiumnya. Nah, untuk pengikatan gimana Mas? Nah, itu pengikatan nanti juga harus diperhatikan. Terlalu kenceng juga tidak bagus, terlalu kendor juga tidak bagus. Nah, sekarang kita praktek motong pucuknya dulu Pak. Monggo. Pucuk dipotong itu rata, bukan miring, rata. Monggo yang sudah punya silet langsung diputuk pucuknya dipotong. Rata. Setelah di keras atau enggak kuat Pak pakai silet? Kuat ya? Kuat. Setelah dipotong langsung dibelah. Itu sisi batang itu ada yang gepeng, ada yang bulat ya Pak. Itu nanti pembelahan nun sewu saya ilustrasikan jari ya Pak. Ini kan seperti ini. Ini jari ya Pak. Ini ada sisi yang panjang, ada sisi yang pendek. Begitu juga potongan ini. Bisa dilihat Pak, ada sisi yang panjang, ada yang pendek. Yang dibelah itu yang panjang, bukan yang pendek. Ada yang panjang. Nah, yang dibelah yang panjang. Dibelah. Nah, dalamnya seberapa Mas? Itu dalamnya itu nanti menentukan kita bikin lancipan di sini. Mau dalamnya dalam banget boleh. Yang penting nanti ini lancipnya juga simetris dalam. Tapi kalau saya standar saya itu 1 cm lebih sedikit. Menuju ke 2 cm. Seperti itu. Yang sudah dibelah silakan monggo. Sudah dibelah, siletnya ditaruh di belahannya dulu. Nah, dilihat potongannya jadi 2 lurus atau menceng. Menceng ke lurus. Nah, sebaik mungkin itu lurus. Nah, kalau sudah ya Pak, sudah lurus, baru kita menuju ke batang atas atau engresnya.
diperkirakan. Tadi saya dalamnya sesenti. Tadi saya dalamnya 2 cm. Nah, kita bikin huruf V atau segitiga yang simetris, yang sama, itu nanti sesuai dalamnya yang sini. Nah, ini penyayatannya juga sama, bagian yang manjang. Ini pakai yang ini lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ketentuannya nggak terlalu mudah. Itu terlalu mudah nggak, Pak? Nggak, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena varietasnya sama sekali kesing. Simetris ya, Pak, simetris jadi sama. Seperti itu. Kemudian dimasukkan, Pak. Diingat-ingat tadi dalamnya seberapa, di mana penyayatannya. Misalkan ya Pak, misalkan batang atasnya yang lebih besar, karena ini hukumnya kulit ketemu kulit, itu nanti dipaskan. Kalau ini saya kebetulan batang bawah dan batang atas sama, dipaskan di pinggirnya Pak, bisa dilihat di pinggirnya. Kulitnya kan dipaskan sebelah, tidak masalah. Syukur sama. Jadi ada yang besar. Ini kasusnya kalau ada yang lebih besar atasnya, itu dipaskan sebelahnya. Nah seperti ini tidak masalah. Misalkan ini, yang penting sebelahnya pas. Dan dalamnya yang mentok sampai mentok Pak. Sampai mentok. Potongannya harus lurus, kalau ini kan belum lurus. Kan masih begini kalau sudah semuanya Pak. Ya. Nah untuk pengikatan yang bagus itu seperti apa? Pengikatan yang bagus itu dari atas ya Pak. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas itu biasanya merusut. Ini istilahnya lepas dari atas. Nah biasanya mengikatnya itu mengikuti ikatnya itu lebih banyak atau lebih sedikit itu enggak masalah. Yang penting kita pede, percaya diri bahwa tidak ada rongga yang di tengah. Di tengah sayatan itu tidak ada berongga. Tidak berongga. Ini kan enggak berongga. Maksudnya yang berongga di mana? Sampingnya ini. Oh, samping antara kulit sama kulit. Ini berarti benar-benar menyatu. Seperti itu, tidak berongga. Ini kan ini masih ada rongga, berarti salah penyayatannya. Lah, juga kalau misalkan masih ada rongga, ini pengikatannya lebih kencang di yang ada rongga. Ya, masih belum maksimal. Bisa dibagi untuk Jadi apa? Jadi apa? Nah, mending kita mah sama, ini berlaku semua pohon. Semua pohon. kurang ya. Iya. Oh, hari kepas mah jadi nggak terlalu kencang, nggak terlalu longgar. Ini ada dua tunas ini, dua semua. Ini 4 gimana Pak? Ini 2. Oh kalau 2 sih selera mau 1 atau 2 itu selera. Nah, 2 Pak Haji. Selanjutnya untuk karantina atau pensukupan ini pemberian plastik. Mohon perhatiannya untuk pemberian plastik ini ya Pak. Ini tidak sembarangan memasukkan atau mengikat. Ini tetap ada tekniknya. Untuk penutupan dan plastik ini sebaik mungkin itu mengikatnya itu jangan pas tali ikatan yang tadi, harus di bawah tali ikatannya tadi. Fungsinya plastik ini adalah untuk menjaga kelembaban.
Tidak di plastik bisa nggak Mas? Bisa kalau suhu ruangannya, lembabanya terjaga. Tapi itu butuh biaya, harus kita punya greenhouse yang benar-benar terjaga. Nah, yang efisien, mudah dan murah ya pakai plastik. Nah, terus lagi, tadi ngikatnya di bawah sambungan. Itu jangan terlalu kenceng. Karena apa? Untuk keluarnya, nanti kan ini berembun, berair. Itu nanti untuk keluar air. Karena air itu nanti bisa menyebabkan kegagalan. Jadi diikat di bawahnya, tapi jangan terlalu kencang. Sekiranya ada ruang untuk berjatuhnya air. Ini masih terlalu kencang ini. Ini pengikatannya terlalu kencang. Jadi air itu tidak tuntas. Embunnya itu tidak tuntas. Nah, ini gimana nih? Ini terlalu kencang sekali. Ini gimana ini? Sekiranya ada ruang. Nah, ini. Suara. Oke lah. Petani sukses. Museu, nah ada Pak Kades nih. Pak Kades ini nanti ya, saya harapkan yang berhasil dan hasilnya dapat hadiah nanti. Jadi nanti minta saja ke Pak Kades. Ini nanti dibawa pulang ke rumah, monggo silakan. Nanti berhasil bisa disetorkan. Pak Kades ini hadiah. Hadiahnya apa Pak Kades? Nah, ini tadi yang poin kelima karantina. Setelah disambung seperti ini, itu nanti dihindarkan dari cahaya matahari langsung. Di tempat teduh atau terhindar dari cahaya matahari langsung. Nah, untuk pohonnya harus tetap dirawat. Kalau kering, ya tetap harus disiram. Biasanya 2 hari sekali 1 gayung. Cukup. Seperti itu. Nah, terus kapan Mas buka sungkup, istilahnya buka plastiknya kapan Mas? Itu buka plastiknya biasanya untuk manggis itu 1 bulan. Wah, berhasil atau tidaknya itu 1 bulan. Nah, setelah itu belum boleh dipanaskan, masih tetap di tempat teduh, cuma dipindah tempat. Kalau biasanya tadi misalkan di dalam ruangan itu dikasih bawah pohon, biasanya kan lebih teduh, dia tidak terlalu banyak cahaya matahari. Itu proses karantina. Nah, terus nanti biasanya kalau berhasil tumbuh tunas itu setelah 4-5 bulan itu tumbuh tunas. Jadi bibit ini yang sudah terdistribusikan di sini, kemungkinan rata-rata usia dari sambung itu 6 bulan. Memang di sini, Mas, kalau udah 1 bulan ada ciri-ciri tumbuh enggak? biasanya kalau untuk 1 bulan untuk manggis belum. Kalau untuk pohon lain bisa. Pohon lain itu biasanya 15 hari. Itu PKI 5 bulan. Jadi nama apa terbaik itu? Terus selanjutnya Mas boleh dipupuk atau tidak pas fase penyambungan? Lebih baik tidak dipupuk. Dipupuk nanti setelah selesaikan karantina. Baru boleh memupuk. Nah, kurang lebih seperti itu nih Bapak-bapak. Mudah-mudahan banyak yang jadi. Kembali lagi, kalau gagal belum rezeki. Kalau gagal jangan putus asa, coba lagi. Seperti itu. Karena semahir-mahirnya Om Geno sudah nyambung jutaan, tetap bisa gagal.
seperti itu. Ini fungsinya kalau udah disambung kayak gini, entarnya apa? Buahnya, buahan. Kalau berbeda ini kan udah disambung. Fungsinya sambung satu tadi saya sudah sebutkan, penggantian ke varietas yang lebih unggul. tadi Pak. Ini nggak ikut pulang. Oh, Berarti beda jenis ya? oh ya. Kedua keseragaman. Jadi ini nanti semua jenisnya sama. Keseragaman. Ketiga itu biasanya kalau disambung biar cepat berbuah. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin sekian dulu materi dari saya. Apabila banyak